Kadon. Salam MNB Lover. Rakai Galuh menarik nafas panjang. Dia kemudian berdiri dari duduknya, lantas berjalan dengan perlahan menyusuri jalan setapak di Taman Sari. Cadar perak mendongak memandang langit hampir senja. Cahaya merah mulai menghiasi kaki langit. Tak beberapa lama kemudian cadar perak pun berdiri dari duduknya dan berjalan mendekati Rakai Galuh. Kakang Prabu, bagaimana kalau kita tinggal di Kalasan? Tinggal di Kalasan? Iya. Di sana Kakang bisa memperdalam ilmu pengetahuan tentang kebajikan dan kebenaran, serta pengabdian pada Sang Hyang Widi, Sang Mahatunggal. Selama ini, mungkin Kakang terlalu jauh menyimpang dari ajaran dan jalannya. Kenapa kita mesti tinggal di sana, Yayi? Kakang Prabu, di sana aku memiliki segala-galanya. Aku memiliki murid dan pengikut yang setia. Aku adalah biksuni, Kakang. Selama ini, aku meninggalkan dan mengabaikan mereka. Sehingga mereka banyak yang terbunuh dengan sia-sia. Aku harus kembali pada mereka, mengajarkan kebenaran, agar mereka tidak bimbang lagi. Dan Kakang Prabu bisa membantuku. Kita memperdalam segala-galanya. Yayi, lalu bagaimana dengan keraton ini? Ada Rakai Langit yang mengurusnya, Kakang. Ingat, Kakang bukan raja lagi sekarang. Jangan campuri urusan kerajaan. Biarkan mereka yang mengurusnya. Tapi kalau Kakang masih ingat dan ingin mengurusi masalah keraton, maka aku akan katakan pada Rakai Langit. Aku tidak bermaksud demikian, Yayi. Aku tidak mau mendengar alasan Kakang tentang keraton ini. Untuk mengabdikan diri pada Sang Hyang Widi, maka kita harus menghilangkan rasa keduniawian kita. Dan kelak, kalau Rakai Langit kembali, aku akan mengatakan keinginanku. Dan disitulah Kakang Prabu harus mengambil keputusan. Mau ikut denganku, ataukah akan tinggal di sini? Rakai Galuh kembali terdiam. Dia memandang langit. Ada getaran duka menjalan hatinya. Terdengar laki-laki itu mendesah. Lalu dia berbalik dan memeluk cadar perak. Yayi, aku mencintaimu. Sudahlah. Sekarang sebaiknya kita kembali ke dalam keraton. Kita harus memikirkan semua. Kita adalah manusia yang padat dengan segala kehendak. Kita tidak bisa memutuskan semuanya dengan cepat. Ayolah, Yayi, kita kembali. Agaknya langit pun sudah mulai ditinggalkan matahari. Iya, Kakang memang harus berpikir. Saat malam menjelang, marilah kita kembali pada Ramawisesa dan Cutak Anabrang, serta kedua prajurit utama yang ikut bersama mereka. Mereka berempat telah tiba di Kademangan yang mereka tuju. Lalu keempatnya mencari tempat yang tersembunyi untuk mengintai ke dalam Kademangan. Nah, sekarang kita berpencar. Carilah tempat yang agak tersembunyi. Ingat, kalau melihat orang-orang itu masuk ke dalam Kademangan ini, jangan dulu bergerak. Kalau memang mereka sudah masuk ke dalam rumah, baru kita bertindak. Aku yang akan menyerang mereka lebih dulu bersama Cutak. Kalian berdua mencegah jangan sampai ada yang lari. Tidak boleh ada yang lepas. Baik, Tuan.
Pergilah kalian. Semoga saja surat itu benar, Sang Rama. Dan semuanya itu bukan tipu muslihat. Ya. Dan kalaupun benar, berarti hampir tengah malam nanti mereka baru masuk kemari. Jadi kita jangan sampai ketiduran. Jangan khawatir kalau soal itu, Sang Rama. Aku sudah terlalu akrab dengan Embun. Itu dulu, Cutak. Sekarang kan lain. Kau sudah jadi seorang perwira. Biasanya kalau orang jadi pembesar itu suka lupa. Kau menyindirku atau sengaja memperolok diriku, Sang Rama? Aku tidak menyindir, Cutak. Kan kau bisa mendengar dan melihat sendiri, bukan? Sudahlah, Sang Rama. Kenapa kita harus berbicara seperti itu? Nanti kalau ada yang dengar, akan tersinggung. Kadang-kadang malam juga punya telinga yang amat tajam. Iya. Tapi kalau kita diam dan tidak bicara, maka kita akan mudah diserang kantuk. Apalagi Kademangan ini sepi sekali kelihatannya. Iya, Sang Rama. Suasana ini seperti pertanda akan terjadinya malapetaka. Seharusnya pada waktu seperti ini, masih ada yang keluar rumah, karena matahari baru saja masuk ke bumi. Cutak. Mungkin mereka sudah mendapat wangsit untuk mengunci diri lebih awal. Sang Rama. Ya? Apakah di sini tidak ada dikirim prajurit untuk mengawasinya? Aku sudah mengirimkannya, tapi tidak banyak. Hanya beberapa puluh orang saja. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk. Duh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, laran das, lara untu, kresep sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Alay, Jot. Bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh, Jot. Wah, hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener, oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barpindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Malam semakin larut. Suara binatang malam menjadi teman Ramawisesa dan Cutak Anabrang serta kedua prajurit utama Merakjingga. Dan mereka semakin berada dalam ketegangan. Ramawisesa dan Cutak Anabrang memasang pandangan mereka setajam mungkin. Keremangan cahaya bulan di langit yang menembus dedaunan di tempat mereka bersembunyi membuat suasana menjadi semakin seram dan menegangkan. Cutak, kau tampak tegang. Ada apa? Sang Rama, aku tercekam oleh suasana ini. Suasananya sama dengan sewaktu kita menunggu pasukan Rakai Mahisa melintasi perbatasan Gunung Merapi waktu itu. Iya. Aku juga tegang, Cutak. Tapi kita tidak usah membayangkan seperti itu. Yang kita hadapi sekarang hanyalah orang-orang gila yang lapar. Sekerombolan perampok. Selama ini pun kita sudah sering menghadapi orang-orang seperti mereka. Iya, Sang Rama.
Lihatlah itu. Ada beberapa bayangan berloncatan ke arah sana. Aku rasa itu mereka. Sebaiknya kita ikuti Sang Rama. Aku tidak mau kita terlambat. Aku tidak mau adanya pembunuhan. Ya, ayolah. Hup, hup. Sutan, masuk. Iya, iya. Siapa kalian? Iya, iya. Sutan, lindungi orang tua itu. Biar aku yang menghajar mereka. Bangsat kalian. Kalian cari mati. Kawan-kawan, serang dia. Bunuh mereka. Kalianlah yang akan kubunuh malam ini. Kecuali kau harus hidup. Kalianlah yang harus mati. Kurang ajar. Ini adalah orang-orang Naktika. Yang itu Cutak Anabrang. Dari mana mereka tahu akan semua ini? Aku harus melarikan diri. Tak boleh ada yang tertangkap. Berpencar! Lari! Cutak Anabrang, kau kejar yang lain. Biar aku tangkap yang satu ini. Hup! Prajuritku telah menghajar mereka semua. Tinggal yang satu ini. Pasti dia pimpinannya. Baik, aku akan meringkusnya. Kau tidak akan bisa lari dari tanganku. Kau akan kutangkap dan kubawa ke keraton. Majulah. Rama Wisesa menyambut serangan perampok itu dengan cepat. Tubuhnya berputar. Perampok itu tersentak melihat serangan balik Rama Wisesa. Namun dia tak sempat berbuat apa-apa lagi. Dengan mudah, Rama Wisesa menjatuhkannya dan menangkapnya. Kau tak akan bisa bergerak lagi. Sekarang ikut aku. Ayo. Kau tak bisa membawa aku. Aku akan... Kenapa dia? Wah, dia mati. Siapa yang membunuhnya? Aneh sekali. Sang Rama. Bagaimana Sang Rama? Dia mati, Cutak. Padahal aku tidak membunuhnya. Yang lain bagaimana? Kami bisa menangkapnya. Tapi sama juga dengan yang ini, Sang Rama. Mereka mati begitu kami bekuk. Kejadian yang aneh sekali. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita bawa mereka ke pos prajurit. Kita periksa di sana. Apa penyebab kematian mereka? Aku yakin tidak ada yang menyerang mereka. Iya. Aku juga tidak merasakan bahwa ada orang lain yang menyerang mereka dengan senjata rahasia. Besok kita akan mengetahuinya. Ayo, kita bawa mayat mereka. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar
Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Keswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Sang Rama, aku tidak habis mengerti tentang kesetiaan mereka. Mereka sanggup mengorbankan nyawa hanya untuk tidak bicara. Ya, mereka menggunakan racun yang sangat ampuh, yang tersimpan di dalam mulut mereka, dan langsung dipecahkan saat mereka tertangkap. Seandainya orang seperti mereka ini jadi prajurit kerajaan, pastilah mereka orang-orang yang setia. Sang Rama, walaupun mereka mati, tapi kita sudah tahu dari mana mereka berasal. Dan ini bisa dijadikan bukti atas kejahatan Juragan Kerta. Dan orang yang mengirim surat itu juga bisa kita jadikan saksi. Iya, semuanya bisa dijadikan saksi. Tapi apakah kita mengenal si pengirim surat itu? Ya, itulah masalahnya Sang Rama. Aku tidak mengenal dan mengetahui siapa sebenarnya yang mengirimkan kabar itu. Sudahlah Cutak. Yang penting sekarang kita sudah tahu siapa yang melakukan ini. Ketat penjagaan di sekitar rumah itu. Tapi jangan terlampau menyolok. Selidiki dulu dengan teliti siapa pengirim surat itu. Mungkin kita akan mendapatkan banyak keterangan. Lalu akan kita biarkan Juragan Kerta? Ya, untuk sementara biarkan dulu dia bernafas. Kurasa dengan kejadian ini merupakan satu pukulan baginya. Dan kalau kita menyerang ke dalam rumah juragan itu, pasti akan menimbulkan banyak kerugian. Kita bisa saja salah tangan dan membunuh orang yang mengirim kabar itu. Tapi apa pandangan rakyat Kota Raja pada kita? Mereka kelak akan menilai bahwa kita sama dengan orang-orang Rakai Maisa. Mereka akan resah. Aku menjadi tidak sabar, Sang Rama. Kalau dulu kita boleh bergerak dan berbuat apa saja sesuka hati. Tapi sekarang, kita harus hati-hati dalam bergerak dan bertindak, Cutak. Iya. Kita sekarang adalah pembesar keraton. Semua sikap dan tindakan kita akan menjadi cermin rakyat. Kita berharap semoga saja si pengirim berita itu akan mengirimkan kabar lagi untuk kita. Iya, semoga dia berkirim surat lagi. Nah, sekarang kita kembali saja ke keraton. Lalu mayat-mayat ini? Aku sudah bicara dengan Ki Demang untuk mengurus mereka. Dan aku sudah memberikan biaya penguburannya. Saat matahari mulai merangkak naik, Rama Wisesa dan teman-temannya telah berada jauh dari Kademangan. Mereka berempat berpacu menuju ke Merak Jingga. Derap kaki kuda mereka memecah kesenyaman, dan debu-debu jalanan membumbung tinggi. Mereka terus berpacu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Semuanya diam dalam pikiran masing-masing. Sapa Kang Awal
laki lemes bae gade minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Hacah, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ning pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganin kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Perbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi terhadap Juragan Kerta? Dan apa pula rencana Rama Wisesa selanjutnya? Untuk mengetahui jawaban ini semua, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.